Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada dalam Minggu Transfigurasi. Kita akan bersama memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Mari kita bersama memuliakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatakan keselamatan bagi umat manusia. Kidung Jemaat 14 bait 1, 2, dan 3 kita akan pujikan sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang melimpah atas hidup kami. Tetapi pada sisi yang lain kami juga mohon pengampunan, karena seringkali kasih yang melimpah itu tidak kami respon dengan baik. Bahkan yang kami lakukan justru bertolak belakang dengan kasih Tuhan. Tutur kata kami, tindakan kami, atau apapun juga yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang tidak mencerminkan kasih-Mu. Ampunilah ya Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2 kita pujikan sebagai pernyataan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Suaramu ku dengar.
Setiap orang yang mau menerima panggilan Tuhan datang kepadanya dan mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahannya, maka anugerah diberikan kepadanya sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyambut dengan Kidung Jemaat 368 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, pada saat ini kami rindu akan sabda kebenaran-Mu melalui pembacaan Alkitab yang hendak kami dengarkan, yang kami renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahaminya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai dengan 9. Markus 9 ayat 2 sampai dengan 9. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar kata inner beauty? Mungkin di antara kita sudah pernah, tapi mungkin juga ada yang belum. Apa sih sebenarnya inner beauty itu? Inner beauty adalah kecantikan yang berasal dari hati. Dan itu terpancar, terwujud dalam sebuah sikap sopan, sabar, simpati, empati, kasih, sayang, dan lain sebagainya. Jadi, inner beauty di sini bukan sebuah kecantikan fisik begitu, tetapi itu muncul dari hati. Mungkin secara fisik wajahnya biasa-biasa saja. Tetapi karena ada kebaikan yang terpancar, maka orang kemudian menjadi tertarik. Ada daya tarik tersendiri karena ada pancaran hati yang baik yang kemudian tadi disebut dengan inner beauty. Hati yang memancarkan kebaikan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita bersama-sama membaca sebuah perikop terkait dengan peristiwa transfigurasi. Apa itu peristiwa transfigurasi? Transfigurasi adalah sebuah peristiwa di mana Yesus pada waktu itu dimuliakan, dan dalam peristiwa tersebut Yesus berubah wajahnya. Wajahnya berubah, pakaiannya juga putih berkilau. Dalam bacaan kita tadi, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membuat putih berkilauan seperti itu. Nah, apa yang sebenarnya hendak disampaikan ketika peristiwa itu terjadi? Ketika Yesus mengajak murid-muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung, disitulah terjadi sebuah peristiwa transfigurasi. Yesus hendak menunjukkan siapa sebenarnya jati dirinya. Yesus hendak menunjukkan tentang kemuliaan Allah yang ada di dalam dirinya. Nah, ketika peristiwa perubahan wajah dan jubah yang putih berkilauan itu terjadi, tiba-tiba ketika murid tadi melihat sosok Elia dan Musa, tentu mereka tidak asing karena mereka sangat memahami dan belajar tentang perjanjian lama. Nah, ketika mereka melihat Yesus sedang berbicara dengan sosok yang mereka lihat, yaitu Elia dan Musa, di situ mereka benar-benar merasakan ada sebuah sukacita sendiri, kebahagiaan yang meluap di dalam diri mereka, ya karena mereka melihat kemuliaan Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang tidak ingin mengalami sebuah situasi yang membuat hati sukacita? Dan ketika itu terjadi, pastilah
tidak ingin suasana itu kemudian hilang begitu saja. Maka Petrus berbicara kepada Yesus, menawarkan diri supaya tetap ada di situ, karena ada sebuah suasana yang sangat membahagiakan bagi mereka, menenangkan, meneduhkan, dan membuat sukacita bagi mereka. Itulah sebabnya Petrus ingin mereka tetap di situ dan menawarkan mendirikan kemah. 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Dengan harapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes tetap ada di situ dan merasakan sukacita yang sedang dirasakannya. Jadi Petrus ingin selalu menikmati kebahagiaan dalam peristiwa kemuliaan Yesus di atas gunung. Bapak Ibu Saudara, tidak disadari, keinginan Petrus itu adalah keinginan pribadi, dengan kata lain dia egois. Kenapa? Karena ketika Petrus merasakan dan tetap ingin Yesus tinggal di situ, berarti Petrus menghambat misi Yesus. Kalau Yesus tetap tinggal di situ saja bersama dengan Musa, Elia, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, berarti misi Yesus di tengah dunia tidak bisa berlangsung. Dengan kata lain, Petrus tidak menyadari bahwa keinginannya itu merupakan sebuah keegoisan. Petrus tidak menyadari bahwa kemuliaan Yesus itu dicapai melalui sebuah perjuangan yang berat, melalui kesulitan bahkan penderitaan di kayu salib. Belum memahami hal itu. Walaupun Yesus banyak sudah mengajar kepada mereka, tapi Petrus belum memahami. Itulah sebabnya keinginan Petrus untuk mendirikan kemah merupakan sikap yang ingin selalu ada di zona nyaman. Zona nyaman. Jadi kalau orang sudah berada di zona nyaman, ya sudah di situ saja. Aku nggak mau pergi, karena ketika pergi nanti berarti harus berjuang. Ketika pergi berarti harus memulai sesuatu dan menghadapi sesuatu yang mungkin itu tidak ringan. Ia tidak mau keluar dari zona nyaman. Dan biasanya orang yang berada di zona nyaman tidak siap menghadapi tantangan kehidupan yang sebenarnya. Itulah sebabnya Yesus tidak ingin Petrus berada di zona nyaman. Yesus mengajak mereka untuk turun dan untuk ikut ambil bagian dalam peristiwa keselamatan atas dunia. Cahaya ilahi yang terpancar dari Yesus tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka bertiga. Sukacita yang mereka nikmati pada waktu peristiwa transfigurasi itu harus disampaikan kepada semua orang. Walaupun tadi di ayat terakhir dikatakan jangan ceritakan kepada siapa-siapa sebelum Anak Manusia bangkit dari orang mati. Tetapi bukan berarti mereka tidak boleh menyampaikan. Mereka harus tetap menceritakan bukan peristiwa transfigurasinya, tetapi sukacita yang mereka rasakan itu harus dibagikan kepada setiap orang yang dijumpainya. Ketika Yesus mengajak mereka untuk turun, Yesus mengajak mereka supaya mereka tidak egois. Tidak hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Mereka harus berani dengan berperjuangan. Mereka harus berani dengan kesulitan dan hambatan, bahkan penderitaan yang harus dihadapinya. Karena ketika mereka nanti
berada di dunia, artinya ketika kembali bersama dengan masyarakat pasti tantangan itu selalu ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan supaya bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sebagai sebuah bukti bahwa hidup kita berpusat pada tindakan Kristus. 1. Jangan hidup di zona nyaman dan tidak mau berjuang menghadapi kesulitan. Kesulitan harus dihadapi, bahkan penderitaan sekalipun, karena itulah hidup yang sesungguhnya. Kalau hidup tidak ada kesulitan, tidak mau berjuang, hidup kita belum menjadi hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, jangan kita egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Nek seneng ya tinggo aku tok. Jangan sampai seperti itu. Tetapi kesenangan itu harus kita bagikan kepada orang lain. Cahaya ilahi yang telah dilihat oleh ketiga murid harus terpancar dalam kehidupan melalui hidup yang penuh empati, keramah tamahan, kasih sayang, kesabaran, kesopanan, dan lain sebagainya. Itu yang tadi saya sebutkan di atas, inner beauty. Inner beauty yang hendak kita nyatakan hendaknya merupakan terang Kristus yang sudah hadir di dalam diri kita, dan itu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari paling tidak 3 hal itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul belajar kepada Kristus dan tindakan-tindakan Kristus kita lakukan secara nyata. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satukan hati dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena pada kesempatan ini Tuhan sudah kembali mengingatkan kepada kami melalui pengajaran Tuhan dan memanggil kami supaya kami memancarkan terang Kristus dalam hidup kami melalui sikap dan tindakan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mewujud nyatakan. Saat ini kami juga hendak menyerahkan keberadaan kehidupan kami, secara khusus bangsa dan negara kami yang beberapa hari lagi akan mengikuti pesta demokrasi dalam pemilihan umum. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk dapat mengendalikan diri dan laksanakan pemilu ini dengan sukacita dan juga dengan damai.
Kiranya Tuhan menjauhkan hal-hal yang hendak menghancurkan bangsa dan negara ini, dan kiranya Tuhan juga menjagai setiap orang yang ada di negeri dan bangsa ini dalam mendukung pemilu, dan biarlah pemilu dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk keberadaan kami sebagai gereja. Tuhan menolong kami supaya kami tetap memancarkan terang kasih Kristus di tengah kehidupan negeri dan bangsa ini. Setiap pergumulan kami dalam sakit penyakit, dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan sosial, kami bawa kepada Engkau. Kami yakin Tuhan akan menolong dan senantiasa memberikan jalan keluar kepada kami. Saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Mas Tias Prasetyo, Bapak Yusa Indra Widya Pranawa, Bapak Widodo, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya mereka mendapatkan pemulihan kesehatan dari Tuhan. Anak-anak kami dalam studi mereka, Tuhan pun juga memberkati dan menolong mereka semuanya, supaya mereka dapat mengikuti segala apa yang harus dikerjakan sebagai siswa dengan sebaik-baiknya. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan, Tuhan pun juga memberkatinya. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Marilah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan mensyukuri setiap berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui persembahan kita. Dengan dasar Alkitab diambil dari Roma 11 ayatnya ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyanyi dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan.
Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang adalah berkat yang berasal daripadamu. Berkat yang tidak pernah berhenti Tuhan Kau berikan kepada kami dalam hidup kami. Berkat yang selalu tercurah untuk memelihara kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membawa dengan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Kau berkati, kuduskan Tuhan, dan biarlah boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memanggil kita supaya kita memancarkan terang Kristus bersinar di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.